Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, dalam video kali ini saya kembali akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan bidang Permata Komputer Tenaga Terampil, khususnya untuk submateri aplikasi perkantoran. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2023, khususnya yang mengambil bidang Permata Komputer Tenaga Terampil, maka silakan menyimak apa yang saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu untuk teman-teman. Tapi sebelum kita membahas soal-soal, tentu ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami yang sifatnya wajib tentunya, yaitu terkait dengan cakupan materi aplikasi perkantoran. Jadi di sini ada beberapa subtopik bahasan yang harus teman-teman pahami terkait dengan materi aplikasi perkantoran. Apa saja? Pertama, itu ada jenis aplikasi perkantoran. Kemudian teman-teman harus memahami seperti apa instalasi aplikasi perkantoran. Kemudian teman-teman juga harus memahami seperti apa pemanfaatan aplikasi perkantoran. Kemudian teman-teman juga harus memahami seperti apa integrasi aplikasi perkantoran, dan teman-teman juga harus memahami seperti apa fungsi dan karakteristik aplikasi perkantoran. Nah, untuk memperdalam materi tentu teman-teman butuh referensi. Di sini referensinya saya menyarankan teman-teman untuk mencari sendiri di mesin pencari atau menggunakan Google, menggunakan keyword ini ya. Karena kalau kita menggunakan keyword ini, misalnya pengantar aplikasi perkantoran, maka akan banyak sekali muncul referensi. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ketika saya menggunakan keyword pengantar aplikasi perkantoran, maka banyak sekali muncul referensi yang bisa di-download ya, yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk belajar ya. Jadi kelima subtopik ini saya rasa sudah cukup untuk bahan persiapan ya, karena mengingat materi ujian Permata Komputer Tenaga Terampil itu kan ada beragam. Jadi saya sangat yakin bahwasanya untuk soal-soal yang berhubungan dengan aplikasi perkantoran itu paling banyak 1, 2, atau 3 nomor yang akan muncul. Jadi untuk mempersiapkan itu silakan teman-teman baca-baca referensi terkait dengan 5 subtopik ini. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat seperti apa contoh-contoh soalnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu memberikan gambaran bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi ujian seleksi P3K bidang Permata Komputer Tenaga Terampil. Nomor 1 langsung saya bacakan buat teman-teman. Keyboard atau papan ketik komputer terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu titik-titik. A. Typing keys, numeric keypad, function keys, dan control keys. B. Typing keys, numeric keypad, function keys, and shift keys. C. Typing keys, numeric keypad, function keys, dan alt keys. D. Typing keys, keypad, function keys, dan control keys. Jawabannya tentu saja A ya. Jadi keyboard atau papan ketik komputer itu terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu ada namanya typing keys, kemudian numeric keys, function keys, dan control keys. Ya, jadi jawabannya A. Teman-teman bisa lihat di sini penjelasannya. Kalau typing keys itu dia merupakan tombol umum yang terdiri dari huruf abjad. Kemudian function keys itu tombol fungsi standar yang terdiri dari F1 sampai F12. Kemudian numeric keys itu tombol umum yang terdiri dari angka-angka, sedangkan control keys yaitu tombol yang berfungsi untuk navigasi. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 2. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Perintah shortcut keyboard untuk membuat jarak tulisan menjadi 1,5 spasi pada Microsoft Word setelah semua area terseleksi adalah titik-titik. A. Ctrl P, B. Ctrl 1, C. Ctrl 5, dan D. Ctrl 1,5. Jawabannya tentu saja adalah C ya. Ctrl 5. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini bahwasanya untuk membuat jarak tulisan menjadi 1,5 spasi pada Microsoft Word itu kita menggunakan fungsi Ctrl 5 ya. Jadi kalau untuk Ctrl 2 itu fungsinya untuk membuat spasi ganda atau 2 spasi. Dan Ctrl 5 untuk spasi 1,5 dan Ctrl 1 untuk spasi tunggal atau
Pasti 1. Untuk memperdalam materi terkait dengan fungsi kontrol pada Microsoft Office Word, silakan teman-teman searching kembali di mesin pencari. Di situ banyak sekali referensi yang memuat tentang fungsi-fungsi kontrol pada Microsoft Office Word. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 3. Kumpulan beberapa sel pada Microsoft Excel disebut titik-titik. A. Sel Excel, B. Workbook, C. Worksheet, D. Range. Nah, saya yakin teman-teman sering bekerja menggunakan Excel. Untuk pertanyaan ini, saya rasa bagi kalian yang sudah sering berinteraksi dengan Excel akan sangat mudah menjawabnya. Tentu saja untuk nomor 3 ini jawabannya adalah D, ya, range, ya. Jadi kumpulan beberapa sel pada Microsoft Excel itu disebut sebagai range. Nah, range ini adalah sekumpulan sel yang ditujukan untuk pemrosesan data. Misalnya di lembar kerja itu ada sel C2 hingga F12. Kalau kita sorot bagian itu, maka itulah rentangnya. Rentang itulah yang disebut dengan range. Di sini ada contoh yang bisa teman-teman lihat. Jadi range itu ini, ya. Misalnya di sini dari C2 sampai ke F12. Inilah range. Nah, teman-teman bisa lihat sangat jelas di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami dan tidak salah ketika soal seperti ini muncul dalam ujian, ya. Selanjutnya kita akan lihat pertanyaan nomor 4. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Fungsi referensi yang digunakan untuk membaca data tabel secara vertikal adalah titik-titik. A. Sum, B. Max, C. VLOOKUP, D. Count. Untuk pertanyaan nomor 4 ini jawabannya sangat jelas, yaitu C, ya, VLOOKUP. Teman-teman bisa perhatikan di sini bahwasanya VLOOKUP itu merupakan bagian dari sebuah fungsi lookup atau lookup atau index dan match, ya. Di mana VLOOKUP ini memiliki fungsi untuk mencari sebuah nilai dari sekumpulan data atau tabel yang nantinya jika nilainya sudah ditemukan maka akan menampilkan nilai yang ada pada kolom yang lainnya, dan tabel tersebut didasarkan pada urutan sebuah kolom atau vertikal yang dibutuhkan, ya. Nah, VLOOKUP pada rumus Excel ini memiliki setidaknya 4 fungsi, ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Pertama, fungsi pada nilai yang dicari, kemudian fungsi pada tabel referensi, fungsi pada nomor kolom, dan fungsi pada range lookup. Nah, fungsi pada nilai yang dicari ini sebuah nilai yang akan kita cari pada kolom pertama dalam satu tabel atau kolom paling kanan dari tabel referensi. Sedangkan fungsi pada tabel referensi ini, tabel referensi data yang terdiri dari 2 kolom atau bisa lebih di mana nilai yang dicari berada dalam kolom pertama pada tabel data ini. Kemudian nomor kolom itu suatu nomor kolom dari argumen tabel referensi yang mengandung nilai data dan ingin kita ambil nilai yang sebaris menggunakan posisi nilai yang dicari dalam kolom pertama. Sedangkan range lookup ini diisi menggunakan nilai boolean true atau false. Untuk teman-teman yang sering berinteraksi dengan Excel pasti sangat paham dengan pertanyaan nomor 4 ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab dengan benar ketika soal seperti ini muncul dalam ujian nanti. Selanjutnya kita akan lihat pertanyaan nomor 5. File presentasi yang dicetak lebih dari 1 slide dalam satu halaman disebut, nah ini pasti sering teman-teman melakukannya, ya. Pasti sering teman-teman mencetak file presentasi dalam 1 slide. Nah, ini pertanyaannya, file presentasi yang dicetak lebih dari 1 slide dalam satu halaman disebut titik-titik. A. Handout, B. Slide, C. Outline view, dan D. Note page. Jawabannya otomatis adalah A. Handout, ya. Jadi handouts ini merupakan cara mencetak slide lebih dari 1 slide dalam satu halaman. Untuk langkah-langkahnya itu kita mulai dengan membuka presentasi yang ingin dicetak menjadi handout, kemudian kita klik Microsoft Office button, di sana kita klik tanda panah di sebelah print, kemudian kita klik print preview, kemudian pada group page setup kita klik tanda panah di bawah print word, kemudian kita pilih layout handout yang diinginkan dari list. Misalnya format handoutnya 3 slide per page, kita tinggal pilih di situ apakah 2 slide per page, kemudian memberikan baris yang dapat digunakan untuk mencatat audiens, kemudian untuk menentukan orientasi halaman kita klik tanda panah di bawah orientasi, kemudian klik landscape atau portrait. Setelah itu selesai maka kita melakukan print, ya. Seperti itu cara-caranya. Selanjutnya kita akan lihat pertanyaan nomor 6. Di bawah ini langkah-langkah menampilkan query pada Microsoft Office Access, yaitu titik-titik. A. Create query design, add clause, B. Create query, add clause, C. Query create, add clause, dan D. Query add clause create. Nah, bagi teman-teman yang sering bekerja dengan Microsoft Access pasti sangat paham dengan langkah-langkah menampilkan query pada Microsoft Office
Access? Jawabannya tentu saja A ya. Langkah-langkahnya itu dimulai dari create, query design, add, dan close ya. Jadi query dalam Microsoft Access ini adalah sebuah permintaan atau panggilan suatu data dalam sebuah database. Untuk melakukan query menggunakan SQL dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Jadi kita mulai dengan mengklik tab create yang ada pada bagian ribbon. Kemudian kita klik query design. Setelah itu kita tutup jendela show table yang muncul setelahnya. Kemudian pada ribbon design kita klik skill view. Kemudian pada jendela query yang muncul, pembaca dapat mengetikkan query yang diinginkan. Setelah query inputkan, kita klik run ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian pertanyaan selanjutnya nomor 7. Query delete pada Microsoft Access berfungsi untuk titik-titik A. Memindahkan ke file yang sama dalam record, B. Pindah ke file yang berada dalam record, C. Menghapus data, D. Pindah ke record akhir. Jadi untuk nomor 7 ini jawabannya pasti C ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya query delete itu memungkinkan kita untuk menghapus data dari tabel dengan menentukan kriteria pemfilteran atau dengan menggunakan data pada tabel lain atau query untuk membatasi data yang akan dihapus. Ya, jadi jawabannya C untuk soal nomor 7. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini. Kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya nomor 8. Oh, ini masih ada penjelasan tambahan ya. Cara menghapus data pada tabel. Pertama kita mulai dengan query yang kita pilih termasuk juga tabel, lalu kita klik delete. Kemudian kita pilih field untuk memfilter data. Kemudian kita ketikkan kriteria filter, kita klik run ya. Kemudian yes. Selanjutnya kita akan lihat pertanyaan nomor 8. Saya akan bacakan kembali untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan mendengarkan suara saya ya. Ya, di bawah ini merupakan salah satu cara atau prosedur yang benar untuk membuka aplikasi Microsoft Office Word adalah titik-titik. Nah, ini sebetulnya pertanyaannya sangat sederhana, tapi kalau teman-teman tidak teliti dalam melihat opsi jawaban, maka saya yakin teman-teman bisa salah dalam menjawab ya, seperti itu. Kita bisa lihat di sini opsinya A, start all program Microsoft Office Word, kemudian open, kemudian B, start all program Microsoft Office Word, kemudian C, start all program Microsoft Office, kemudian enter, dan D, start Microsoft Office Word dan finish. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Hati-hati, terlihat gampang tapi ketika kita keliru menjawab maka ini bisa menjadi salah ya. Otomatis jawabannya adalah B ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang benar untuk membuka aplikasi Word itu dimulai dengan klik start, kemudian kita pilih all program, di sana kita cari Microsoft Office, kemudian kita buka Microsoft Office Word ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat langkah-langkahnya. Start dulu, kemudian kita pilih atau kita klik all application atau all program, kemudian kita pilih Microsoft Office, kemudian kita klik Microsoft Word, kemudian ketika kita ingin bekerja dengan Microsoft Office Word untuk pertama kali, maka kita pilih blank dokumen di sana ya. Selanjutnya kita akan lihat pertanyaan nomor 9. Saya akan bacakan lagi untuk teman-temanku yang tercinta ya. Nah, di sini pertanyaannya seperti ini teman-teman. Yang terdapat pada menu page layout kecuali titik-titik. Hati-hati, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau kita tidak cermati akan sangat merepotkan ya. Opsinya A, themes, B, page setup, C, scale to fit, D, charts. Jawabannya pasti D ya, chart. Jadi yang tidak ada pada menu page layout itu adalah charts ya. Jadi page layout ini merupakan salah satu fitur yang tersedia pada Microsoft Word dalam proses mengedit atau mengolah dokumen. Untuk memastikan ini teman-teman silakan buka kembali aplikasi Microsoft Office-nya, kemudian buka salah satu sub aplikasi yang ada di sana, apakah Office, Excel atau apa. Kemudian silakan teman-teman lihat pada menu page layout apa saja yang ada di situ, fitur-fitur apa saja yang ada. Ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Kalau misalnya saya keliru di sini, silakan teman-teman mengoreksi jawaban saya di kolom komentar ya. Kita lanjut pertanyaan 10. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 10. Oh, ini bagian dari page layout ada 5 ya. Pertama ada themes, page setup, page background, kemudian paragraph dan arrange. Selanjutnya kita akan lihat pertanyaan nomor 10. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman.
Untuk menampilkan slide presentasi juga dapat dilakukan dengan lebih cepat dengan menekan pada keyboard tombol titik-titik A F6, B F4, C F5, D Ctrl A. Jawabannya pasti C ya, F5. Jadi fungsi F5 pada PowerPoint dipakai untuk memulai presentasi dari awal. Pengguna bisa menekan Shift F5 untuk memulai presentasi dari slide yang diedit, sedangkan Alt F5 untuk memulai presentasi dalam tampilan penyaji. Tetapi fitur Alt F5 tidak tersedia dalam PowerPoint 2010 dan 2007. Ada juga Ctrl F5 untuk memulihkan ukuran jendela presentasi. Jadi F5 ini digunakan untuk menampilkan slide presentasi ya. Jadi secara cepat shortcutnya ya menggunakan keyboard tombol F5. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya nomor 11. Ikon-ikon yang berada di pojok kanan atas jendela kerja aplikasi perkantoran yang sedang terbuka secara berurutan memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu A. Maximize Restore Close, B. Minimize Restore Close, C. Maximize Restore Close, dan D. Minimize, Maximize, dan Close. Jawabannya pasti D ya. Jadi secara berurutan ikon-ikon yang ada pada pojok kanan atas jendela kerja aplikasi perkantoran yang terbuka secara berurutan itu memiliki fungsi sebagai berikut. Minimize itu ikon minus ya, berfungsi untuk memperkecil tampilan dan menyembunyikan pada taskbar. Maximize itu ikonnya kotak yang berfungsi untuk memperbesar tampilan layar aplikasi, dan close itu ikonnya tanda silang X ya, berfungsi untuk menutup aplikasi yang sedang digunakan ya. Kita lanjut pertanyaan nomor 12. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Silakan teman-teman perhatikan. Tab yang berisi ikon-ikon untuk instruksi membuat header dan footer adalah titik-titik. A. Home, B. Insert, C. Page Layout, D. Reference. Jawabannya adalah insert ya. Jadi fungsi utama tab insert pada Microsoft Office itu untuk menyisipkan, yang artinya kita dapat menyisipkan atau menambahkan sesuatu seperti gambar, foto, clip art, shape, table, workout, grafik, link atau alamat website, header dan footer halaman, variasi teks, simbol-simbol pada dokumen ketikan ya. Jadi tab menu insert yang terdiri dari 10 group, yaitu slide, tables, image, illustration, add inks, links, comment, text, symbol, dan media. Ya, itu teman-teman bisa lihat seperti gambar di bawah ini. Jadi insert itu ada banyak sekali. Silakan teman-teman buka-buka lagi aplikasi aplikasinya, aplikasi Microsoft Office-nya, kemudian teman-teman perhatikan, baca dengan seksama, kemudian teman-teman pahami. Mudah-mudahan ketika soal seperti ini muncul dalam pertanyaan, itu teman-teman sudah bisa jawab dengan baik. Selanjutnya kita akan lihat pertanyaan nomor 13. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Untuk menentukan jenis perpindahan halaman di dokumen Word 2010 disebut titik-titik. A. Break, B. Page number, D. C. Date and time, D. Field. Jawabannya adalah A ya. Jadi break itu digunakan untuk menentukan jenis perpindahan halaman di dokumen Word ya. Jadi page break ini adalah satu fitur dalam Microsoft Word yang berfungsi sebagai pemisah antara halaman satu dengan halaman yang lain. Dengan kata lain, page break ini digunakan untuk berpindah ke halaman berikutnya sebelum halaman habis tanpa harus menekan enter. Jadi fitur break tersebut dibagi menjadi dua tipe. Pertama ada page break dan section break. Jadi page break ini berfungsi untuk berpindah menuju halaman selanjutnya, dan section break berfungsi untuk menformat dan mengatur isi dokumen yang berkaitan dengan penomoran setiap halaman, orientasi, margin, header, and footer pada setiap halaman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lihat lagi pertanyaan nomor 14. Tetap semangat, mudah-mudahan jangan ada yang kendur semangatnya ya. Kita akan belajar sampai titik darah penghabisan. Oke. Nomor 14 saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Berfungsi untuk mengatur posisi halaman pada dokumen adalah titik-titik. Opsinya A. Orientasi, B. Size, C. Margin, dan D. Line numbers. Jawabannya otomatis A. Orientation ya. Jadi orientasi itu berfungsi untuk menentukan kertas horizontal ataupun vertikal. Orientasi ini merupakan bagian dari submenu page setup. Jadi kalau pertanyaan orientasi itu ada di mana? Ada di bagian submenu page setup. Fungsinya untuk menentukan posisi kertas. Apakah dia horizontal, ya, apakah seperti ini posisi kertasnya, atau vertikal seperti ini. Oke, kita akan lihat pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 15 atau pertanyaan terakhir dari rangkaian pembahasan soal-soal khusus untuk aplikasi perkantoran ya.
Jika kita membuat daftar isi pada suatu dokumen, kita menggunakan menu titik-titik. Ya, yang sering mengetik, yang sering membuat laporan pasti sangat paham dengan pertanyaan ini ya. Opsinya A. Add text, B. Table of content, C. Update table, D. Insert footnotes. Jawabannya pasti B ya, Table of content. Jadi table of content ini digunakan untuk pengelolaan daftar isi. Dengan menu ini, user bisa menyisipkan daftar isi otomatis pada sebuah halaman dokumen. Bila model otomatis yang dipilih, maka fitur ini akan mencari judul dan subjudul secara otomatis dari file dokumen yang tengah kita garap. Jadi icon perintah yang terdapat pada grup table of content terdiri dari 3 icon ya. Pertama, table of content digunakan untuk mengolah daftar isi. Kemudian add text digunakan untuk mengolah paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga itu update table digunakan untuk memperbaharui daftar isi ya. Jadi adanya perubahan pada sebuah dokumen, misalnya saat kita menghapus suatu judul atau subjudul, tidak secara otomatis mempengaruhi status daftar isi. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan lewat video ini. Pada akhirnya setiap lelah yang kamu dapatkan dalam belajar pada akhirnya akan membawamu meraih kesuksesan dalam ujian. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta. Terima kasih.